Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vega Puryoga. Pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan relasi dan dilanjutkan dengan ada relasi lanjutan dan fungsi. Ini fungsi juga tidak akan semuanya, hanya beberapa part saja yang saya akan jelaskan. Oke, di relasi itu ada apa ya? Ada inverse. Jadi inverse itu adalah kebalikan. Jadi dalam relasi juga kita bisa melakukan proses kebalikan atau apa ya, kebalikannya gitu daripada relasi yang pernah dijelaskan. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, inverse dari relasi dilambangkan dengan R pangkat min 1. Nah ini. Jadi R pangkat min 1 adalah relasi dari B ke A jika R itu tadi dari A ke B, maka ini adalah B ke A gitu. Nah ini definisi atau notasinya R pangkat min 1 adalah bentuk dari B, A, di mana B ini adalah elemen dari himpunan B dan ini adalah elemen dari himpunan A. Nah, yang dibalik itu yang bagaimana, di mana A yang AB-nya ini merupakan anggota dari R gitu kan. Jadi yang dibalik yang mana, yang dimana ada A, B yang merupakan anggota dari suatu relasi tersebut. Misal di sini ini adalah contoh dari pertama sebelumnya. Jadi adalah P itu adalah 2, 3, 4 dan Q itu isinya 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q gitu kan, dengan P Q itu anggota dari R jika P habis membagi Q itu kan. P habis membagi Q itu R-nya 2,2, 2,4. Jadi 2 bisa membagi 2, 2 bisa membagi habis 4, 4 terus 2 bisa membagi habis 8, 4 bisa membagi 8 sampai seterusnya. Seperti itu adalah R-nya. Nah, kita akan mencari R pangkat min satunya. Tadi R pangkat min 1 adalah inverse dari relasi R gitu. Tadi R-nya udah ketahui, yaitu relasi dari Q ke P. Tadi P ke Q, sekarang Q ke P gitu kan. Maka inverse ya, yaitu kebalikannya, yaitu Q, P itu. Jika Q adalah kelipatan dari P itu. Tadi habis membagi, sekarang adalah kelipatan seperti itu. Ini bukan R kurangi 1, tapi R pangkat min 1 gitu. Nah, inverse ya adalah tadi kebalikannya. Jadi yang tadinya PQ sekarang jadi QP gitu kan. Sampai selesai gitu kan. Ini 2,2 itu tetap karena angkanya sama. Terus yang tadinya 2,4 jadi 4,2, 4,4, terus tadinya 2,8 jadi 4,8 jadi 8,4 dan lain-lain sampai dengan 15,3 seperti itu. Nah, itu inverse. Bagaimana diketahui bahwa visualisasi relasi dapat dibentuk atau dapat dituangkan dalam sebuah matriks, maka kita akan coba terapkan inverse itu pada metrik juga gitu kan. Karena seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa relasi bisa dituangkan ke matriks seperti itu. Misal ada M itu adalah suatu metrik yang di sini ada 3 kali 5 gitu kan. Jadi barisnya 3, kolomnya ada 5 gitu kan. Ini matriks 0, 1 atau yang isinya adalah 0 dan 1. Maka matriks yang merepresentasikan relasi R-1 atau inverse dari matriks tersebut yang bentuk relasi yang bentuknya metrik itu adalah misalkan N. N itu adalah inverse dari M gitu kan. Diperoleh dengan melakukan transpose. Jadi inverse dari suatu metrik adalah transpose gitu.
Nah, ini N. N itu tadi merepresentasikan relasi R-1 atau inverse dari R gitu kan. Terus kita namakan atau N itu berasal dari M yang ditranspos gitu. Transpos gitu. Nah, bagaimana cara melakukan transpos? Teman-teman mungkin masih ingat aljabar atau metrik mungkin ya. Jadi metrik cara transportnya seperti apa? Yang tadinya dia merupakan baris pertama. Ini baris pertama jadi kolom pertama, kedua jadi kolom kedua gitu kan. Dan selanjutnya seperti itu. Nah, mungkin itu caranya. Jadi yang transpos dari M itu adalah ketika dia menjadikan baris pertama jadi kolom pertama sampai dengan seterusnya. Nah, kita juga bisa mengkombinasikan relasi. Jadi misalnya ada dua buah relasi, di mana satu relasi menghubungkan dua himpunan, maka kita akan cobakan kombinasi atau melakukan operasi pada beberapa relasi. Yang kita contohkan adalah dua relasi. Pertama ada operasi irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup. Misalnya di sini jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A gitu kan, ke himpunan B, maka R1 irisan maka operasinya adalah R1 irisan R2, R1 gabungan R2, R1 selisih R2, dan R1 beda setangkup R2 juga adalah relasi dari A ke B gitu kan. Nah, ini misalnya contoh saya mempunyai dua himpunan, di sini ada himpunan A dan ini ada himpunan B gitu kan. Himpunan A berisi ABC, yang kedua ABCD. Kita misalkan relasi R1 gitu kan. R1 itu terdiri dari A, B, B, C, C. R2 AA, AB, AC, dan AD. Nah, kita ingat kembali bahwa irisan itu seperti apa? Kenapa dia menghasilkan A, A itu? Irisan itu ketika dia dimiliki kedua relasi. Jadi A itu ada di R1, AA itu ada di R1 dan ada juga di R2 seperti itu. Nah, untuk R1 gabungan R2 itu yang seperti apa yang digabung? Jadi seluruhnya ditulis gitu kan, R1 yang anggota R1 ditulis, R2 ditulis gitu kan, tapi A-nya hanya cukup ditulis satu saja gitu. R1 dan R2 gabung saja gitu. Gimana ini operasi selisih di mana R1 selisih R2. Nah, ini adalah yang mungkin yang ada di R1 tidak ada di R2. Nah, ini kita lihat bahwa BB itu hanya dimiliki oleh R1 saja. Dicek kita BB di R2 nggak ada. CC juga hanya ada di R1, di R2 tidak ada. Kalau AA dia ada di R2 sehingga AA tidak ditulis pada operasi R1 selisih R2. Nah, bagaimana kalau balikannya? Si R2 yang ada di R2 berarti tidak ada di R1, yaitu ada AB, AC, AD gitu. Terus R1 beda setangkup antara R1 dan R2 itu charger dulu.
Di situ yang tidak beririsan, berarti yang tidak dimiliki oleh keduanya, yang tidak dimiliki oleh barang-barang. Misalkan berarti di sini yang beririsan adalah yang AA. Jadi yang ditulis adalah selain yang AA ini. Jadi ada BB, ada CC, ada AB, AC, dan AD seperti itu. Ini, dan ini. BB, CC. Oh, ini enggak, sorry. Ya, ini enggak. Karena BB, CC, AB, AC, dan AD. Seperti itu. Nah, itu terkait dengan mengkombinasikan relasi. Nah, di sini juga kita bisa kombinasikan relasi yang bentuknya metrik, di mana MR1 dan MR2 itu menyatakan sebuah metrik dari relasi gitu kan. Maka metrik yang menyatakan gabungan dan irisan dari kedua relasi tersebut adalah seperti ini. Ini gabungan, kita masih ingat gabungan ini, jadi gabungan metrik R1 dan R2 dilakukan dengan operasi apa? OR. Operasi OR. Kalau irisan, operasi N seperti itu. Nah, misalkan bahwa relasi R1 dan R2 pada himpunan A dinyatakan oleh matriks gitu kan. Ini matriks yang telah diketahui, yaitu ada R1 dan ini R2 gitu kan. Maka kita akan mencari misal di sini operasi gabungan ya. Operasi gabungan. Berarti kan menggunakan OR gitu kan. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Kenapa dia nilainya 1? Ya tinggal dioperasikan saja. Antara lokasi yang di sini itu berarti baris pertama, kolom pertama dioperasikan dengan baris pertama kolom pertama di R2 gitu kan. 1 diorkan sia 1 terus baris kedua di kolom baris pertama kolom kedua diorkan juga, jadi 0 dan 1 itu hasilnya 0 OR 1 maksud 0 1 sorry. Terus 0 OR 0 siap 0. Begitu selanjutnya. Dan bagaimana yang ini? Nah, kita operasikan sama gitu kan. Lokasinya sama, tapi ini menggunakan operasi irisan itu dengan dan atau N seperti itu. Nah, itu. Nah, itu kombinasi relasi yang bentuknya metrik. Nah, bagaimana komposisi relasi? Jadi misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Jadi seperti ingat bahwa kita telah mengetahui tabel beruntuk. Nah, ini bentuknya sama seperti ini komposisi. Kembali lagi, misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Jadi ada dua relasi di mana menghubungkan relasi pertama itu R itu menghubungkan A ke B, S itu menghubungkan B dan ke C. Maka komposisi dari R dan S itu dinotasikan dengan S, terus komposisi itu kan notasi komposisi tulis dulu baru R. Adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh berikut ini. Ini komposisi R. Komposisi R dan S gitu kan. Itu hasilnya adalah A, C, di mana A itu anggota dari himpunan A, C itu anggota himpunan C itu. Dan untuk beberapa B itu anggota dari B seperti itu. B itu anggota dari R dan BC itu adalah anggota dari S. Ini relasi R itu isinya hubungan antara A dan B, S itu hubungan antara elemen yang ada di himpunan B dan ada di himpunan C seperti itu. Nah, misal di sini
ada relasi yang telah ditentukan bahwa ada 1,2, 1,6 sampai dengan 3,8. Nah, ini dapat dari mana? Yaitu dari kombinasi atau perkalian dari himpunan A dan himpunan B. Ini katakanlah ini adalah himpunan A dan ini adalah himpunan B, seperti itu. Dan ketika dikalikan akan menghasilkan atau ini R itu merupakan himpunan bagian ya, himpunan bagian dari apa A kali B, seperti itu. Kalau S adalah himpunan bagian dari B kali C, maka ini. Nah, ini didapat dari ini tuh sebagian hasil dari perkalian antara A kali B, seperti itu. Nah, kita terus diketahui lagi ada relasi S yang 2,U, 4S sampai dengan 8,U. B-nya ini adalah himpunan B. Ini sama, tentunya harus sama dengan B yang atas. Dan ini adalah himpunan C. Seperti itu. Nah, ketika direlasi atau dihubungkan maka hasilnya seperti ini. Atau misalkan gitu. Misalkan hasilnya seperti ini yang di atas. Maka komposisi relasi R dan S adalah berikut gitu kan. Ini dapat dari mana? Kita mengetahui bahwa misal contohnya di sini adalah 1,2 gitu kan. 1,2 itu adalah ini ya, ini adalah A kecil, ini B kecil. Dan ini tadi kan S itu adalah hubungan antara himpunan yang ada, himpunan B dan himpunan C. Ini adalah berarti anggota di himpunan B, ini anggota himpunan C. Nah, berarti kan ada A, B, terus B, C. Komposisinya adalah ketika ada A dihubungkan dengan B, terus B dihubungkan dengan C, maka simpulannya adalah A, C. Nah, di sini A-nya itu berapa? A-nya itu adalah 1, C-nya adalah U, gitu kan. Maka ini contoh yang pertama. 1,U, terus ini juga 1,T, gitu kan, karena ada B di sini 6, ini BE, itu kan, ini B juga. Nah, kita bisa hubungkan jadi 1, ini A ke C. Jadi kesimpulannya A 1, terus C-nya adalah T, itu jadi 1,T. Jika masih bingung dengan komposisi, kita bisa bantu dengan diagram panah gitu kan. Dimana diagram panah salah satu visualisasi atau teknik visualisasi untuk memudahkan kita dalam membaca suatu relasi. Katakanlah bahwa ini tadi kan ini A, himpunan B, ini C gitu kan. A itu beranggotakan 1, 2, 3, B itu 2, 4, 6, 8, STU gitu kan. Nah, kita cari berarti. Kita cari komposisi dari R dan S gitu kan. Anggota yang pertama adalah kita cari dari satu dulu, dari atas dulu, 1, 2, U gitu kan ya. B-nya nggak usah ditulis karena tadi kan bahwa ketika A dihubungkan dengan B, terus B dihubungkan C, maka simpulannya adalah A, C. Maka 1 nyambung kemana ke 2, 2 nyambung ke U. Jadi tinggal ditulis yang 1 dan yang A dan C-nya aja lah. Berarti 1 U itu kan. A kecil, C kecil itu. Terus selanjutnya apa? 1,6 terus T. Jadi 1, T. Terus 2 nyambung kemana? 2, 4, S berarti 2 S. S nyambung kemana lagi? 2 nyambung kemana? 2 T. 2 T sampai dengan terakhir gitu kan. Terakhir adalah 3 nyambung dengan U gitu kan. Maka itu hasilnya. Nah, itu kita dapat visual bahwa ini lebih mudah dibandingkan kita membaca sebagaimana yang berikut gitu kan. Oke. Terus komposisi relasi. Jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks MR1 dan MR2, maka matriks yang menyatakan komposisi dari kedua relasi tersebut adalah seperti berikut. Nah, dalam hal ini komposisi dalam metrik adalah perkalian matrik, yaitu misal komposisi dari R1 dan R2, tulisannya seperti ini, dibalik dulu dari R2-nya dulu baru R1-nya, adalah perkalian matrik. Yang dalam hal ini operatornya adalah
titik itu sama seperti pada perkalian metrik, tapi dengan mengganti tanda kalinya dengan dan tanda tambahnya dengan OR, seperti itu. Kita coba. Ada dua matriks, ini R1 dan R2 itu kan. Nah, perkalian matrik adalah bagaimana kita kali baris pertama dengan kolom pertama, di mana ini akan menghasilkan ini atau ini, gitu. Ini hasil akhirnya. Jadi ini kita kalikan baris pertama. Jadi elemen pertama itu yang baris pertama, kolom pertama 1 gitu kan ini. Terus ini baris pertama, kolom pertama 0 gitu kan. 1 dan 0 ditambah dengan ini, ini dikali dengan ini, gitu kan. Ini 0 dan 0, terus 1 dikali 1, ini 1 dan 1 gitu kan. Ini hasilnya apa? Hasilnya adalah seperti ini. 1 dan 0 itu 0, ini 0, ini 1, lalu diorkan. Maka hasilnya adalah 1, seperti itu. Terus bagaimana yang baris yang untuk mencari nilai yang ini gitu kan. Kita kalikan baris kedua gitu kan dengan kolom pertama di R2 seperti itu. Nah, ini adalah 1 dan 0, ini 1 dan 0 kan. Terus ini 1 dan 0, terus 0 dan 1. Hasilnya apa? Ini 0, 1 dan 0, 0 gitu kan. 1 dan 0, 0, 1 dan 0, 0. 0 diorkan dengan 0, diorkan dengan 0, maka hasilnya adalah 0, seperti itu. Nah, itu mungkin kita harus perlu review perkalian matrik. Jadi jangan sampai lupa seperti itu. Kita lanjut. Jadi di sini ada relasi N-ri. Jadi N-ri gitu kan. Ditulisnya seperti itu. Relasi biner hanya ketika kita kembali ke relasi biner, kita hanya menghubungkan antara dua himpunan, misalnya A dan B gitu kan. Relasi yang lebih umum menghubungkan lebih dari dua buah himpunan. Relasi tersebut dinamakan relasi N-ri atau bacanya Nr gitu kan. Jika N sama dengan 2, maka relasi yang dinamakan biner gitu kan. Biner itu adalah B atau 2 gitu kan. Terus relasi N-ri mempunyai terapan penting dalam basis data. Jadi ini sebenarnya dasar untuk basis data. Misalkan A1 terus A2 AN adalah sebuah himpunan gitu kan. Relasi N-ri atau NR pada himpunan tersebut adalah himpunan bagian dari perkalian A1, A2 sampai dengan A kali N, atau notasinya seperti ini. R merupakan himpunan bagian dari A1, A2 sampai dengan N gitu. A1 kali A2 kali sampai dengan A kali N. Seperti ini. Ini contohnya. Bahwa kita di sini ada sebuah tapel gitu. Tapel itu himpunan. Di sini mungkin maksudnya adalah 4 tapel gitu kan. Ada NIM, nama, matkul, dan nilai. NIM itu terdiri dari 6 elemen, ada berikut 011, 014 sampai dengan 025. Namanya ada Amir, Santi, Irwan, Ahmad, Cecep, Hamdan. Kemudian matematika diskrit, algoritma, struktur data, sampai struktur komputer. Ini untuk matkul. Terus nilainya terdiri dari A sampai dengan E gitu kan. Ini adalah 4 himpunan atau 4 tapel, di mana biasanya kita menghubungkan hanya 2 tapel saja atau 2 himpunan saja. Tapi dalam relasi ini kita menghubungkan 4 tapel, di mana relasinya kita namakan adalah relasi mahasiswa. MHS merupakan himpunan bagian
dari perkalian NIM, nama, matkul, yang terakhir adalah nilai. Jadi ini perkalian NIM, nama, matkul, dan nilai itu akan menghasilkan suatu kombinasi elemen gitu kan, dimana hasilnya adalah sebagai berikut. Ini misalnya eh, misal kombinasi yang didapat atau perkalian yang didapat atau himpunan bagian yang terbentuk adalah berikut. Jadi Amir mengambil mata kuliah matematika distrik dengan nilai dengan hasilnya adalah A gitu kan. Terus Amir dapat mengontrak arsitektur komputer dengan hasilnya mendapatkan B, sampai dengan si Hamdan ngambil arsitektur komputer juga dapat nilai B seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari relasi. Relasinya namanya apa tadi? Relasinya adalah relasi mahasiswa. Seperti itu. Kombinasi dari apa saja? Himpunan apa saja? Himpunan NIM, nama tadi kan, matkul, dan nilai seperti itu. Nah, ini contoh relasi Henry seperti itu. Nah, ini kalau bentuknya seperti tabel, salah saja. Nah, itu saja mungkin lanjut terkait dengan relasi. Nanti kita akan lanjutkan ke dalam fungsi. Bagaimana sih fungsi itu? Apa sih fungsi itu? Nah, kita lanjut nanti. Terima kasih. Sumber informasi atau mata kuliah yang kita ampu, saya mengambil dari materi dari matematika disit dari Bapak Rinaldi Munir. Terima kasih atas referensinya. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.